Salam saudara-saudara semua, sampai jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Pada hari ini hambamu akan bersaksi tentang kehidupan hambamu. Bapa yang surga, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hati pikiran hambamu ya Bapa, untuk selalu bersaksi tentang betapa besar kebaikan Engkau, betapa Engkau selalu menyertai kehidupan hambamu. Urapin mulut hambamu untuk bersaksi ya Tuhan, agar menjadikan berkat bagi semua orang dan khususnya bagi saya sendiri, keluarga saya sendiri. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara semuanya, pada hari ini saya akan menyaksikan betapa kebesaran Tuhan bersama kehidupan saya sehari-hari, penyertanya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Siang ini akan saya menyaksikan betapa besarnya Tuhan itu menyertai kita semuanya. Saya waktu itu ada suatu kebaktian yang namanya di gereja kami, yaitu kebaktian pencurahan kuasa Roh Kudus. Saat itu saya pernah saksikan sebelumnya di dalam video saya ini. Cara berpikir saya ketika ada acara tersebut, pencurahan kuasa Roh Kudus secara manusia, saya itu kan berpikir bahwa kita harus mengikuti acara tersebut sehingga saya akan mendapatkan suatu kuasa Roh Kudus yang akan istilahnya yang menguasai diri saya, akan lebih lagi dan saya akan mengerti kehendak Tuhan, sehingga saya harus mengikuti dari awal sampai akhirnya. Itu cara berpikir saya waktu itu juga. Tapi Tuhan itu menghendakinya beda ya. Saat itu saya ikutin kebaktian di gereja kami, yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus. Memang dari awal pertama sampai selama 10 hari itu, kira-kira pada hari ke-8 ya saya ikutin itu. Saat itu Tuhan itu menegur saya dengan keras saat itu. Ketika itu kan saya berpikir itu kalau saya mengikuti, saya ada pencurahan kuasa Roh Kudus yang mesti saya terima. Itu cara berpikir saya. Ternyata pada hari ke-8 itu Tuhan memberikan teguran, memberikan peringatan kepada saya. Saat itu setelah saya pulang dari suatu kebaktian pencurahan kuasa Roh Kudus itu, di tengah jalan itu masih ada kejadian yang sangat-sangat menegur saya. Dan bahkan itu gak mungkin saya lupakan peneguran Tuhan yang sangat keras itu kepada saya. Itu saat itu saya pulang dengan suasana hujan, saya memakai motor saat itu. Ketika saya melewati jalan tertentu, setelah sampai mau dekat rumah, di dalam sana ada suatu bangunan yang sedang ada suatu bangunan yang sedang dibangun, yaitu suatu bangunan mall ya. Waktu itu banyak truk tanah yang menguruk daerah situ, sehingga dia keluar masuk dari jalan raya menuju lokasi itu. Dia begitu keluar dari proyek itu, dia membawa lumpur di dalam rodanya itu, dan itu mengotorin semua di jalan raya. Saat itu hujan rintik-rintik, jadi memang sangat licin di daerah itu. Kemudian saya waktu itu pulang dari gereja, dari kebaktian itu, saya melewati lumpur yang banyak itu ya. Kemudian saya sih memang sudah hati-hati di dalam melewati lumpur itu, karena suasananya memang gerimis, kemudian juga nggak terlalu lancar jalannya itu. Memang jalannya itu udah macet ya, karena jalannya rada menuju kabupaten itu rada kecil, dia jalannya tuh pelan-pelan. Jadi ketika saat kejadian saya melewati genangan lumpur campur air itu, di situ motor saya terpleset. Ketika terpleset itu motor itu kebanting ke kanan sehingga saya lepaskan itu motor. Saya kebanting ke kiri. Nah, begitu saya bangun, itu saya menoleh ke atas, itu gila, itu truk yang besar dengan ukuran saya hitung itu bannya 10 ban, dengan bannya aja setinggi saya.
Itu kalau saya jatuh ke kanan, itu jelas saya kegilas mobil truk itu. Tapi untungnya saya jatuhnya ke kiri dengan badan yang penuh lumpur ya. Tapi perjalanan memang nggak begitu kenceng jalannya, itu memang pelan-pelan. Cuma yang jadi permasalahan itu motor saya jatuh ke kanan. Begitu jatuh ke kanan, dia robohnya seperti roboh ke depan begitu, cuma stepnya ada di bawah. Itu logikanya motor saya itu udah dikiles sama dia, ternyata motor saya itu nyangkut di bumper depan karena memang tingginya mungkin nggak sesuai, nggak bisa masuk ke kolong motor saya itu, jadi dia nyangkut di bumper, didorong ke depan. Jadi didorongnya tuh bukan dikiles, didorongnya tuh karena stepnya di bawah, karena itu licin jadi kayak didorong aja, jadi kayak licin gitu ya. Jadi itu sekitar hampir 10 meteran lah, 5 meter 10 meter ke bawah itu. Jadi motor saya benar-benar di bawah kolong truk itu. Jadi benar-benar di depan kolong truk, digeser sama dia sampai 10 meter. Ya, mungkin dia berhenti itu karena diteriakin orang. Jadi mungkin karena memang suasana hujan kan. Jadi truk itu berhenti sekitar 10 meter ke depan. Orang jadi rame, orang jadi ribut di sekitar situ. Lah, ini penumpangnya ada di mana? Ini motornya ada di kolong loh. Ini berarti orangnya ada di kolong ini. Orang cari, posisi truknya udah berhenti, semua berhenti. Jadi cari di kolong. Begitu saya bangun itu badan saya kotor semua. Saya begitu orang yang nyari di dalam di kolong truk itu, dia tanya ini orangnya ada di mana. Kemudian saya berdiri di sampingnya, ini saya orangnya Pak. Saya bilang, lah ini motornya bisa di bawah, Bapak bisa berdiri. Iya, tadi saya jatuhnya ke kiri, ini motor saya lepasin, kalau nggak saya lepasin mungkin saya ikut ke bawah motor itu. Jadi orang bingungnya itu motor itu saya di bawah, seolah-olah saya memang udah digiles mobil itu ya, kebayang. Kalau pada saat itu Tuhan izinkan saya ngikutin motor itu, saya udah lewat, pasti lewat gitu. Orang situ mengatakan bahwa syukur, alhamdulillah kamu jatuh ke kiri, kalau ke kanan habis kamu. Iya tuh kebayang. Itu mobil truk rodanya 10 biji. Saya nengok aja, ketika saya jatuh itu udah di atas saya, tinggi rodanya gitu. Jadi saya di situ diberi kesempatan oleh Tuhan, diluputkan dari kematian di sana. Kakak kebayang itu kalau saya jatuh ke kanan itu pasti udah kegiles mau roda yang segede itu gitu ya. Jadi di situ saya ambil hikmatnya kepada Tuhan, saya diluputkan dari hal itu. Kemudian saya jatuh ke kiri, kemudian ketika motor itu saya ambil, nggak ada yang rusak karena memang dia didorong, karena licin dia didorong ke depan. Bawahnya tuh step motor, jadi hanya didorong aja, bukan dilindus. Kalau dilindus pasti habis itu motor saya ya. Begitu saya angkat motor nggak apa-apa, saya starter masih bisa. Orang di situ masih pada ngomong, untung, alhamdulillah kamu selamat, untung. Kalau enggak kamu udah di bawah truk. Di dalam pemikiran saya sembari pulang, sembari ke arah rumah dengan badan yang kotor, saya kemudian sampai rumah saya berenung, kenapa Tuhan, kenapa? Saya sempat bicara seperti itu. Saya ini kan melakukan kehendak Tuhan. Saya dari kebaktian loh. Saya dari mencari Tuhan loh. Ketika saya berpikir saat itu saya akan menerima kuasa Roh Kudus, tapi kenyataannya beda. Ini kenapa? Ada apa? Apakah saya dosa? Apakah saya salah? Jadi pergumulan itu semacam itu ada di dalam hati saya. Kemudian saya coba, maksudnya apa ini? Ini pasti Tuhan punya maksud. Maksudnya apa ini? Saya berdoa di situ, berdoa terus berdoa. Saya sempat dikasih ayat firman Tuhan, yaitu tentang Yesus lewat. Kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan, tidak usah Tuhan datang ke rumahku. Rumah saya tidak layak untuk menerima Tuhan. Katakan sepatah kata saja, hamba-Mu akan sembuh. Itu seperti itu yang saya dapat firman itu ya. Nah,
Setelah itu saya pergumulkan, setelah itu saya baca ulang, saya nggak tahu ini maksudnya apa. Setelah saya pergumulkan kembali kepada komunitas saya, waktu itu ada komunitas doa pagi, doa Jumat ya, hari-hari Jumat, doa puasa. Saya pergumulkan kepada mereka-mereka yang lebih tahu tentang firman Tuhan. Ternyata di situ ada yang ngomong bahwa ini adalah menegur masalah iman Pak Tri. Coba diperbarui iman Pak Tri itu harusnya dikontrol lagi seperti apa iman Pak Tri. Jangan sampai iman Pak Tri itu salah, atau mungkin iman Pak Tri harus ditingkatkan kembali. Jadi memang seperti itu. Jadi memang perkiraan-perkiraan pikiran-pikiran kita itu bahwa kalau kita sudah menjalankan kehendak Tuhan itu, saya pasti mendapat ini, saya pasti menerima ini, saya pasti sesuai dengan pikiran saya. Saat itu ternyata kejadiannya Tuhan itu menghendaki yang lain. Ternyata iman di dalam saya itu masih salah. Iman yang menurut keinginan saya itu ternyata salah. Jadi saya harus koreksi itu. Tuhan itu menegur dalam kejadian itu. Tuhan itu mengingatkan pada saya, bukan keinginan kamu, bukan kehendak kamu itu yang terjadi. Cuma kehendak Tuhan itu beda, kehendak Allah itu beda. Iman kamu jangan sampai salah. Jadi saya seolah-olah ada teguran semacam itu. Oke lah, kalau memang semacam itu ya mungkin saya akan perbaikin iman saya. Ternyata setelah saya renungkan itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita keinginkan, melakukan firman Tuhan dan kita langsung meminta upahnya itu mungkin bukan dari Tuhan, itu dari kita sendiri. Tuhan menghendakinya yang beda. Tuhan istilahnya memberikan itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan sendiri. Tuhan mempunyai otoritas tentang hidup kita sendiri. Bagian kita hanya melakukan firman. Masalah apa upah, masalah apanya nanti itu tergantung kepada Tuhan, terserah kepada Tuhan. Tuhan mau membentuk kita seperti apa. Jadi saat itu saya mulai tahu bahwa memang cara berpikir kita itu tidak bisa harus dipenuhin oleh Tuhan. Itu jangan, soalnya cara berpikir kita itu berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Kehendak kita itu ada tidak sama dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah sekarang bagian saya adalah melakukan firman-Nya. Yang terpenting adalah melalui kejadian-kejadian itu saya boleh ditegur oleh Tuhan bahwa jangan sekali-sekali mengandalkan pikiran kita sendiri, jangan sekali-kali istilahnya menghendaki cara berpikir kita itu terjadi seperti apa yang cara berpikir Tuhan itu salah ternyata. Jadi sekali lagi bagi saudara-saudara kita semua yang pada saat ini masih cara berpikirnya seperti saya, mulai rubah sekarang. Jadi memang Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita. Apa yang kita kehendakin itu belum tentu Tuhan istilahnya kabulkan, Tuhan itu sediakan. Cuma bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Jadi jangan sampai nanti keinginan kita ini ditonjolkan, cuma kita mencari hikmat Tuhan saja. Mulai saat ini kita berpikir seperti itu. Saya yang sudah mengalami, saya sudah ditegur. Saya akan sampaikan kepada saudara-saudara semuanya bahwa sekali lagi jangan sampai keinginan kita itu istilahnya disesuaikan, istilahnya keinginan kita tuh harus terjadi. Kita harus mengingat bahwa rencana Tuhan atau rencana kita itu sangat-sangat berbeda. Walaupun kita sudah menjadi pelaku firman, cuma rencana Tuhan itu adalah yang punya otoritas ya. Jadi saat ini saya coba dengan adanya kejadian itu, saya akan menjadi istilahnya melakukan nama Tuhan, kehendak Tuhan itu yang tertinggi. Jadi apapun yang saya lakukan itu urusannya nanti saya harus berbuat baik, saya harus melakukan firman. Masalah apa nanti yang berkenan sama Tuhan itu kami serahkan kepada Tuhan. Itu yang mesti kita rubah saat ini. Apabila masih ada saudara-saudara semuanya cara berpikirnya masih seperti cara berpikir saya, apa yang kami lakukan, apa yang kami
kerjakan itu belum tentu itu kehendak Tuhan. Tuhan itu Maha Adil, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan itu ya selalu memperhatikan kehidupan kita. Yang jelas Tuhan itu mempunyai rencana yang baik buat kita. Teguran-teguran kecil seperti itu, teguran-teguran seperti saya lakukan, kalau tidak saya udah lewat saat itu kuasa Tuhan. Kalau enggak, saya udah lewat itu, kena mobil truk itu ya. Tetapi itu bagi saya adalah suatu teguran yang sangat keras bagi saya. Apabila Tuhan tidak melindungi saat itu, Tuhan tidak menghajar saya saat itu, mungkin cara berpikir saya tetap masih salah, iman saya tetap masih salah. Jadi sekali lagi sekarang kita ingat bahwa rencana kita sama rencana Tuhan itu beda. Yang terpenting kita menjadi pelaku firman dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu dulu saja. Terima kasih, itulah kesaksian saya.